Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Lah pada ngantuk nampaknya. Ya. Ada ya, Waalaikumsalam sudah jawab. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa inda dzikra ihtifal dzikra maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat fa usalli wa usallimu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Sayyidis Sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbi anjumiz zahirat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ma'ad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib yang hadir dan segenap para anggota dan laskar dan hadirin hadirat jamaah Al-Murtada, kemudian para undangan sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, berkah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir tahu tahlil la ilaha illallah Muhammad Isya rupanya sampai. Nah, hadirin dimuliakan Allah subhanallah, panjangkan umurku. Benar, ibu-ibu mau panjang umur sampai 2 hari sebelum kiamat. Quran juga tenggelam di Sungai Kaos namanya sana. Sama sedang memeluk Al-Qur'an. Wafat yang dinanti-nantikan, penghafal Quran dalam thalabul ilim tenggelam ya. Alhamdulillah bisa diambil jenazahnya. Nah, karena inilah berduka ini akhirnya acara ba'da isya. Ya. Mulai dari sana Habib Fauzi ini berzikir, mudah-mudahan jamaah tak ada balik. Ya dah. Kalau balik saya ceramah dewean di sini, apa kata orang? Ya. Nah, bertambah Habib Gilo nih katanya. Nah, masih mending Habib Gilo daripada Gilo Habib. Ya dah. Nah, Gilo jadi Habib. Ini yang mengerikan ya. Kalau Habib Gilo masih mending. Sekarang ini Bu, Gilo sama wong waras beda-beda tipis. Ya, kadang yang waras kelihatan gila. Kenapa? Tidak ditegur, dia marah. Berarti gila hormat. Coba orang gila tuh tidak ditegur marah dah. Jadi mana yang waras? Seharusnya kita nggak ditegur juga bersyukur. Ya, tidak nambah dosa. Ada juga jangan korupsi, adil. Ya. Di depan, tapi di belakang dia tanda tangan korupsi. Ya, untuk apa? Berarti dia gila harta. Ada orang gila warisan. Betul? Ah, betul. Coba kamu tengok tuh, orang gila tuh, dia lagi jalan, kamu kasih beras 20 kilo, mau enggak dia? Udah, bukan hak saya katanya. Pasti dia nolak dan mengelak. Coba gitu. Siapa yang mau beras 20 kilo nih? Berebut, betul? Apalagi beras naik gini. Beras naik kalau enggak, apa yang turun? Ustaz Subhan paham ya? Naik kalau beras naik, minyak naik, betul? Hah? Kopi naik, susu naik enggak? Hah? Ini naik, ini turun, mana benar? Naik turun. Nah, seragam mula tuh. Artinya apa?
kewarasan dan gila itu ya beda-beda tipis. Begitu juga Bu, antara senang dan susah sebelahan. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama ada kemudahan. Ma'ah itu kan bersama artinya, bukan sudah sulit-sulit baru mudah, tidak. Begitu juga miskin dan kaya juga sebelahan. Benar? Miskin dan kaya sebelahan. Ya. Di sini cinta Nabi semua. Cinta. Innal muhibba lil muhib muti. Ya, sungguhnya orang yang mencintai seorang yang dicintainya harus taat. Betul. Nah, Nabi itu pernah dulu berdoa ya, minta Allahumma inna nas'aluka miskinan, atau Allahumma ahyina miskinan, ya Allah jadikan aku hidup dalam miskin, wa amitna miskinan, dan matikan aku dalam miskin, wahsyurna yaumal qiyamah fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku di yaumil qiyamah bersama orang-orang miskin. Lebih baik miskin daripada kismin. Ya, ada kismin tuh nyium rohimin. Bu, ada kitabnya ya, 17 lembar cuman. Di situ dikatakan bahwa yang dimaksud Nabi miskin ini adalah sadar kalau semua yang kita miliki ini titipan Allah, bukan milik kita. Bukan milik kita. Ya. Jadi kalau kita merasa memiliki, kalau barang itu hilang dari kita, kita akan sedih. Padahal Allah dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini bakal balik, kita ini bakal kumpul lagi di sana. Insya Allah yang selalu kumpul bersama Nabi 40 malam, ya, insya Allah kita pun nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dimaksud Rasulullah itu adalah bukan miskin papa, tapi sadar bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Kita tidak berpunya, semua ini punya Allah yang sadar kalau titipan itu akan diambil lagi dan dipertanggungjawabkan. Begitu hadirin, ya. Sekarang kita setiap malam dengar cerita Nabi Muhammad, betul? Bagus semua. Ya, balik maulid masih kita berpecah belah, ya, tidak menyatu, tidak bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak apa-apa lah di mana. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, saudaraku sekalian. Ya, jangan, sudah, kita cukup dengan arba'in ini menyatukan semua majelis-majelis yang ada di Kuala Tungkal ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini Al-Murtado, di sini juga ada FPI semua ya. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap kita lakukan. Ya, karena ada sebagian kecil saja nih yang berpikir untuk nahi mungkar, selamatlah semuanya. Ya, selamat semuanya. Ya, ini Serambi Mekah nih. Tungkal nih Serambi Mekahnya Provinsi Jambi. Ya, semua harus insya Allah di dalam tauhid, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita semua terselamatkan dari yang lain. Karena amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk dari fardu kifayah. Kalau tidak ada satu saja yang menegakkannya, maka semuanya bisa berdosa. Insya Allah Kuala Tungkal semakin berkah dengan ini semua. Ini malam berapa nih Bang Rusdi? 37. Nah, kan sudah ada perbedaan nih. 36, 37. Ini qadarullah. Ya, qadarullah, al-ikhtilaf bain perbedaan. Di Madinah Masjid Ijabah tuh
Jangan kamu pikir di Kuala Tungkal nih Masjid Ijabah itu di Madinah Ustaz ya. Tidak jauh dari Masjid Nabawi. Itu Nabi berdoa, ya Allah jangan jadikan umatku ini seperti umat Nabi Nuh. Kau habiskan semua, dihanyutkan oleh banjir besar. Ya, kalau tsunami di Aceh cuman tsunami aja tuh. Tapi kalau umat Nabi Nuh yang selamat hanya di atas kapal. Semua mati sedunia ini. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah jangan jadikan umat ya Nabi Musa juga. Jangan sampai mereka mati dalam kelaparan. Allah kabulkan. Yang ketiga, Rasulullah berdoa, ya Allah jadikan umatku ini bersatu padu di dalam satu pemikiran, tidak ada perbedaan ya. Apa kata Allah? Kalau ini nanti dulu Muhammad ya. Ini nanti dulu, tunda dulu. Karena kenapa? Ya, kalau kita sama semua tak ada keindahan dalam seni dalam kehidupan ini, betul tak? Berbeda-beda inilah, termasuk kita sahabat ini. Ya, berbeda warna kulit. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang abu-abu. Kita nih Bu diciptakan oleh tanah tujuh lapis. Saat itu malaikat Israel tuh menyancapkan tangannya, ditarik, ada 7 lapis bumi dengan 7 warna. Ada yang, tapi tungkalnya alhamdulillah nih putih-putih semua karena cahaya lampu. Ya, tapi alhamdulillah di sini putih-putih semua, kuning-kuning semua ya. Ada yang hitam lah ya? Ada? Tidak apa-apa kita hitam, yang penting hati kita putih. Betul, ya. 7 lapis lagi, ada yang hitam, ada yang kuning, semua berbeda-beda suku bangsa, ada yang Jawa, Banjar, Melayu, ya. Itu semua adalah keindahan, itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya ditelepon waktu itu dari Pekanbaru, Bib, ngapa dah Allah nih nyiptakan kita nih ekonomi sama kayo semua, ya, tidak ada yang miskin. Coba kalau kita nih kayo semua, tidak ada lagi yang jual beras, tidak ada lagi yang tukang becak, tidak ada lagi yang tukang angkut barang, tidak ada lagi yang tukang apa tuh, seberang apa, ketek, pompong, yang tukang ngengkol, ya. Jadi perbedaan itulah membuat kehidupan dunia ini menjadi ada seninya, ya. Coba. Alhamdulillah kita semua di sini. Ini jam berapa udah nih? Ya Allah. Jam 2 kurang 2 jam. Hampir kopi juga dari tadi. Oh ya Beb, nepotisme nih. Ya. Kopi pahit. Ya. Bu, ini kopi pelajaran. Habib Fauzi kopi tidak pakai gula Bib ya. Sedikit sianida Bib kasih. Insya Allah syahid. Dari kopi kita belajar Bu bahwa rasa pahit itu bisa dinikmati. Ya. Cemburu itu panas apa dingin? Hah? Cemburu itu panas, nggak ada yang dingin kalau cemburu pasti panas, betul. Kopi rasanya apa? Pahit, panas sama pahit dicampur, insya Allah nikmat, ya. Jadi itu ada rasa cemburu apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu direcehkan, diremehkan, syariatnya diremehkan, ada rasa cemburu, betul. Nah ini yang harus kita timbulkan. Jangan maulid 40 malam, setiap 40 malam, bahkan setiap malam Jumat, setiap malam kita maulid, ya, kita masih ada seperti itu, ya. Ini saya Bu, waktu nemenin jamaah umroh pakai tato, orang Tanjung Priok pakai tato ini semua. Di sini tatonya singa, di sini macan, di sini kucing garong,
banyak keliling. Dia menangis. Tapi saya ini kan jamaah sudah mau ke hotel. Bang, sudah bang, nangisnya bang. Duit receh enggak ada, saya bilang. Bukan masalah recehan, apa bang? Kapan kita ke Madinah? Dia nanya gitu tuh. Kapan kita ke Madinah? Kenapa? Aku lihat Ka'bah terbayang hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini cuma mengharap syafaat Nabi, Bib. Cepatlah kita ke Madinah katanya. Padahal 2 hari lagi kita ke Madinah. Di situ juga saya berpikir, ya Allah, ini orang preman besar, bunuh orang sudah, bunuh nyamuk apalagi. Semua sudah, membunuh sudah, ya, nikam semua, mencuri sudah. Tapi dia hanya mengharap, kalau bukan syafaat Nabi yang aku harap, siapa lagi? Ya. Nah, jadi saya nangis tuh, Bu. Ini orang tatoan badan penuh. Saya udah bertato, Bu. Ya. Cuman ada tai lalat sedikit belakangnya. Dikit, ya. Tidak bertato, tapi saya tiap hari ini saya merasa menato diri saya dengan dengki, iri, ujub, sum'ah, kibir, merasa paling baik, merasa benar sendiri. Ini tato juga nih, Pak, Bu. Ya. Ini tato juga. Orang yang badannya tatoan tapi hatinya murni. Kalau bulan yang ini paling pas, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bulan yang paling cocok untuk taubat, paling pas untuk, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, stempel taubat itu juga melalui beliau. Ya, jangan langsung Allah nggak terima, saudaraku. Yahudi itu kan iman pada Allah, Nasrani iman pada Allah, tapi nggak melalui Rasulullah. Allah tidak mengatakan an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat. Ya, ini ahli tafsir banyak mengatakan bahwasanya, termasuk Al-Baghawi itu tafsir, ya, mengatakan bahwa jalan yang diberi nikmat ini siapa? Dan aslafun yang dari garis Hadramut, insyaallah, ya, itu jalan yang telah diberi ghairil maghdub, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, ya Allah. Di sini dikatakan adalah Yahudi dimurkai, ya, Nabi turun dibunuhnya, diincar untuk dibunuh terus, ya. Kemudian dhalin, dan bukan jalan yang sesat. Ini adalah orang-orang Nasrani, mereka yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini bayangkan nih, jangankan kita, ya, Allah saja difitnah punya anak. Allah difitnah punya anak. Innalillahi. Di mana tadi? Wallahu a'lam. Ini nih jawaban yang aman itu, wallah, jangan sok tahu di hati. Ada lagi jawab di mana-mana. Ya, ada lagi tak jawab di mana? Yang bisa jawab Allah di mana? Habib kasih 50.000. Tapi Habib bayar 10.000 dulu ya. Tahu tak kamu? Jangan dijawab. Ngapa, Beb, jangan dijawab, Beb? Pertanyaannya sudah salah. Kalau Allah di mana, berarti itu tidak bertempat seperti kita nih. Ya, ini ada tempat nih, pentas. Pasti ada waktu. Waktu jam berapa? Jam 9. Kalau ada waktu, ada tempat, berarti makhluk. Sedangkan Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah juga laisa kamitslihi syai'un. Sifat 20. Makanya repot kalau kita untuk langsung sama Allah tanpa Rasulullah, repot, saudaraku. Ya, tidak sampai nih akal kita nggak nyampe. Makanya kita, para ulama kita, para habaib kita, tempelkan diri sama Rasulullah. Kun ma'a Rasulillah. Makanya dalam Al-Quran, dalam Al-Hujurat ayat 7, buka Qurannya, Allah berfirman, wa'alamu anna fikum Rasulullah.
Wa'lamu anna fikum, tidak dikatakan wa'lamu anna fikum Allah. Wa'lamu anna fikum, jalan damai, jalan tentram untuk menuju Allah, saudaraku. Kenapa kadang kita bertanya, repot nih yang kita arba'in 40 malam. Ini harus kita dapatin. Ya. Wah, aku yang penting Allah, subhanallah. Jangan tinggalkan Nabi walau setengah detik. Jangan tinggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam sifatnya adalah basyarun lakal basar, tapi ingat, dia juga nuran fauqa nur. Nur ala nur. Subhanallah. Ini kalau begini yang bicara darah saya. Kalau sudah nur ala nur, yang jantung rasanya mau copot, tulang belulang rasanya remuk, saudaraku, kalau ini sampai di sini, ya. Dan inilah harus kita dapatin 40 malam maulid ini adalah nur ala nur. Dalam burdah itu, ya, disebutkan Muhammad Syarifuddin Al-Busiri, Imam Busiri mengatakan, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Sudah sampai, aku tidak bisa lagi untuk memujimu hai Rasul, yang aku tahu kau manusia. Itu kalau bahasa kita, kau manusia. Tapi apa? Ini gemetaran sampai pingsan tuh Imam Busiri, takut salah. Takut beliau salah kalau ini dengan basyarun tadi, pingsan dan menyerah. Sampai Rasulullah datang dalam mimpinya, lanjutkan wahai Imam Busiri, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lanjutkan wahai Busiri, sungguhnya dia cahaya. Ini Nabi Muhammad yang dalam mimpi. Mimpi adalah dari 30 dari alamat min auliyaillah. Dan anbiya juga dalam mimpi pun pernah mendapatkan wahyu, ya. Dalam mimpi Imam Busiri yang pingsan saat mengatakan Rasulullah basyarun, manusia, Rasulullah hadir, tak masalah. Tapi ingat, beliau wa annahu khairu, sungguhnya dia Rasulullah sebaik-baiknya yang Allah ciptakan di alam ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak ada lagi yang lain, ya. Kadang ibu-ibu juga nanya, Beb, kami ini perempuan nyintain Nabi, nanti suami kami cemburu nggak? Kalau Nabi saat ini, Bu, nggak ada lagi tuh laki-laki perempuannya. Ini kekasih Allah, stopnya pada kekasih Allah. Nur fauqa ala nur, nuran ala nur, nurul Mustafa mala'al akwan. Cahaya Nabi Muhammad meliputi semua akwan yang Allah ciptakan. Siapapun, langit, bumi, semuanya ini ada cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri di hadapan Rasulullah, insya Allah Rasulullah lah yang akan memimpin kita bagaimana ma'rifatullah sesuai dosis, sesuai dengan yang Allah inginkan. Tidak ada lain, ya, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, untuk mendekat kepada Nabi Muhammad juga wabtaghu ilaihil wasilah, ada wasilahnya. Dan wasilah tersebut, ya, adalah para alim ulama. Pakai ain, bukan pakai alif. Kalau ulama pakai alif artinya penyakit. Kalau ain, ulama orang alim. Nih, Habib Subhan, Habib Fauzi, ya, orang-orang yang mengajak kepada Rasulullah boleh dikatakan alim. Ya, mengajak kepada Rasulullah, bukan mengajak pada dirinya. Mengajak pada dirinya. Itu kalau tungkal ada juga majelis. Kalau muridnya hadir di majelis lain dipecat. Ada nggak? Banyak. Nah, ini saya pikir fitnah. Ya. Muridnya hadir di majelis lain dikeluarin dari grup. Ente ngajak kepada Allah ke Rasulullah apa ngajak diri ente? Kalau ngajak ke diri kita berarti hawa nafsu yang jadi imam. Ya. Da'i ilallah, mengajak kepada Allah. Senang kalau murid kita. Yang penting itu ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dia ikut majelis dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah kok dikit-dikit. Hah? Ya itu jangan diikutin. Kalau sudah Syiah, Wahabi jangan. Tapi kalau masih mengajak kepada ahlus sunnah wal jamaah, masih maulid Nabi, masih talqin, masih tahlil, ya, biarkan murid kita sana. Biarkan dia nambah ilmu. Ya.
Jangan sampai dikeluarin dari grup, tidak ditegur, ya, dimusuhin kalau dia hadir di majelis lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah nggak ngajak seperti ini, ya. Rasulullah nggak ngajak. Jangankan lain majelis agama lain pun Rasulullah, ya. Makanya apa perbedaan adab dan akhlak? Ada yang tahu nggak? Yang tahu hadiahnya umroh bulan 1 nanti bagi yang mampu. Kalau minta bayari Bang Rusdi ini, nah bos umroh nih, ya, Al-Balad, ya. Itu jangan lupa Bang, di endorse nih, ya. Siap, ya. Ya, Al-Balad mau umroh, daftar, ya, DP dulu, kasih 5 juta insya Allah. Apa beda adab dengan akhlak? Mengapa itu hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak? Innama bu'itsu, sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, tidak makarimal adab. Walaupun adab ini bagus, ya, al adab fauqal ilm, tapi ingat, adab itu juga bagian dari fan ilmu adab, ya. Adab juga dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil biadab. Bu, jangan salah-salah Bu, saya ini agak kopok dikit nih. Kemanusiaan yang adil, edukasi, ya, pendidikan. Tapi akhlak adalah sikap baik, moral, perilaku, etika yang lahir dari wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi kita akhlak ini mau lagi rame dia baik, mau sendirian dia juga takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi rame nampak alim semua nih. Coba kalau lagi dewean dalam kamar di rumah, main slot. Tapi di sini nggak ada yang main slot kan? Balik dari sini, wallahu a'lam saja. Kalau mau selamat tuh wallahu a'lam dulu Bu, betul. Nah, saat sendirian dia nonton yang haram, saat sendirian dia berbuat yang makanya akhlak inilah yang harus dirubah, ya. Ada orang, nggak ada orang, ada Allah, ada Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kalau sudah seperti ini, ya Allah, ya, kalau sudah seperti ini, saya pun sebenarnya imtisalul amr aja nih, sudah malas ngomong ini depan orang ini, karena bahaya, ya, bahaya sekali kalau kita tidak melakukannya, betul? Tidak melakukannya. Kalau sudah ini yang kita dapat, insya Allah damai deh. Kita nggak perlu, betul? Inti mau istiqomah dah? Mau istiqomah? Mau istiqomah? Istri 3 kompak serumah. Ya, ikhlas Abu? Tidak. Istri 3 kompak, duo baiklah sudah perang dunia ke-7. Tapi mau zina duo, tapi aman, alhamdulillah. Saya mau belajar juga nanti, ya. Gini Bu, saya SPD ini sarjana, pengen 2 istri, ya. Tidak dapat dari dulu, Bib. Ya, alhamdulillah. Nah, kemana Ibu nih, Bu? Kaget Bu, nasi lagi dihidangkan. Kata dalam kitab ini Tambihul Ghafilin, Abul Laith As-Samarkandi, Syekh Abul Laith As-Samarkandi rahimahullahu radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa kalau kau mau istiqomah, mithluhu kamithlihi jabal, contohlah gunung. Panas ya? Panas kipas tuh, tidak cocok masuk neraka. Pakonya gitu banyak selawat ini supaya tidak masuk. Kita panas sedikit udah gerah, ya, panas sedikit, belum api baru udara, ya, tidak cocok. Berarti kita cocoknya masuk surga, jannatun naim. Amin ya rabbal. Nah, gunung ini terakhir nih ya. Gunung itu apa sifatnya? Ya, al-awwal
pernah meleleh kalau panas. Sebagaimanapun panasnya 45 derajat, 50 derajat, bahkan gunung nggak pernah meleleh dengan panas. Artinya apa? Ente kalau dikatain orang memang begitulah itu. Nabi Muhammad seperti itu, para sahabat juga, tabiin seperti itu semua. Nggak ada yang lempeng jalan ini, nggak ada yang lurus. Kalau di dunia ini makanul balwa adalah tempat ujian, ya harus dilewati, nikmati prosesnya, jangan banyak protes sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la yujamidul barid, gunung itu tidak pernah beku walaupun musim dinginnya luar biasa. Sampai minus berapapun gunung itu nggak bakal beku. Kalaupun ada salju hilang, betul. Jadi maksudnya apa? Ente kalau dipuji orang jangan melambung, jangan dipuji orang senang, dipuji orang melayang, dipuji orang, jangan. Pujian ini kalau tidak tepat kepada orangnya itu adalah hinaan yang sejati, saudaraku. Wah, ente ini begini dipuji, sudahlah, tidak usah muji-mujilah, hati kau lain, busuk. Ya, jangan muji-muji. Jadi kita dihina, ya, dipuji tidak melayang, dihina tidak tumbang. Kalau sudah orang doyan pujian, senang diangkat-angkat, maka dikatoin orang sedikit langsung dia tumbang, marah, dia balas lagi, dia fitnah lagi, dia hajar lagi. Apa bedanya dia sama orang tersebut? Ya, itu yang kedua. Kalau mau istiqomah, ya macam manapun dikatain orang, dipuji orang, jangan malah cepat melambung. Ya, dulu aslafun sholih paling benci kalau ada pujian-pujian. Sudah ente, anak tahu hati ente, muji-muji itu ada maunya. Ya, jangan, sudah. Yang cocok dipuji itu, subhanallah, Allah adalah Rasulullah, tempat yang dipuji. Yang ketiga, kalau mau istiqomah belajar dari gunung yang kokoh tersebut adalah la yuharrikuhul rih. Gunung tidak pernah melayang ditiup angin, ya, ditiup angin tidak pernah melayang. Ini duduk di sini terus ngatain ini begini, langsung langsung cepet nih yang nerimo kabar-kabar miring yang itu sebenarnya adalah hasil lahir dari suudzon. Cepet langsung, ya Allah, jangan, tahan dulu saudaraku, tahan dulu lidahnya, tabayun dulu, ya, jangan langsung. Itu wajar kalau kita nggak payah untuk istiqomah, ya, istiqomah zohir saja, wal ma'nawiyahnya nggak ada, batiniyahnya wallahu a'lam, ya. Maka dari itu jangan cepat dengar kabar-kabar miring, ya, kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, jangan cepat, langsung kita nilai, langsung kita sebarkan. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku, ya. Terus ya saudaraku sekalian, angin, kawan nih ngajak maksiat, cepat. Kawan misalnya punya duit nih, ngajak ke kafe ini, ngajak ke Jambi, itu ada namanya mall. Tahu enggak mall? Hah? Mall ya? Oh iya, mall. Jamtos itu kan. Sampai ke sana diajak makan ini, diajak makan ini, lewat zuhur, asar lewat sholat itu. Ujung-ujungnya dah, tadinya dia istiqomah sholat, jangan cepat. Walaupun dia kasih intan permata berkilo-kilo pun ente bilang waktunya sholat, aku harus sholat. Tuh, jangan cepat hanyut gara-gara receh-receh disuapin orang dikit, makan kenyang langsung ikut. Jangan ya. Nah, termasuk juga mendengar cerita-cerita miring, jangan cepat. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kalau mau kita istiqomah, contoh gunung, ya, la yudhibuhus sail. Gunung tidak pernah hanyut karena banjir bandang, tsunami apapun, gunung tetap kokoh. Karena gunung punya prinsip, yaitu gunung punya akar yang kuat ke dalam hujan. Gunung tinggi ke atas, ke bawah pun dia menghujam kuat, saudaraku. Ya, prinsip inilah yang harus kita dapati di Maulid Arba'in tahun ini. Ya, jangan, kalau mau istiqomah kita harus contoh gunung, ya, jangan jauh dari Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala taha Rasulillah, salatullah salam ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha Rasulillah,
سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله خير البرية نظرة إلي خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العتيق ما أنت إلا يا سيدي كنز العتيق خير البرية نزر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العتيق ما أنت إلا يا سيدي كنز العتيق طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها يا معدن الجود وأنادياتها يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا الله berkahilah acara pada malam hari ini ya Rabb rahmatilah yang hadir mudahkan segala urusannya ya Allah luaskan rezekinya ya Rabb وأنادياتها يا معدن الجود وأنادياتها ومعدن الجود Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Udah selesai ya? Makan gitu. Kalau aduh. Pada ada sabar ya. Nah, itulah saudaraku sekalian, mari kita lebih ini terlalu sempit untuk bahagia saudaraku. Kita ngumpul lagi di sana. Kumpul lagi, yang suami istri bisa lagi kumpul, anak-anak bisa dikumpulkan. Bahasanya Allah ini memisahkan kita. Insya Allah ada waktu kita jumpa lagi ya. Insya Allah waktu sudah hampir jam 12 ya, mato sudah berkunang-kunang ya, perut juga sudah keroncongan. Jangan sampai mato kita ini besok mato pencarian kita ada maksimal ya, dan sholat subuh jangan sampai tinggal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Insya Allah kita doakan Al-Murtadha ya semakin berkah, semakin bisa memberikan manfaat untuk wala tungkal ini. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa nanti penutupan arba'in ya. Hadir semua ya. Di mana Bang Rusdi? Di alun-alun. Hadir semuanya, kita sukseskan acara arba'in nanti ya. Dan Habib undang juga besoknya di Pondok Pesantren Rubatul Khairat Sungai Toman. Hadir ya. Yang punya waktu insya Allah hadir hari Kamis nanti, undangan umum bagi siapa yang hadir. Insya Allah kita selalu jadi hati kita ini bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap hari, dimanapun, kapanpun, saat sendiri atau sama siapapun, ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah sama Nabi Muhammad, otomatis Allah ada langsung di situ, nembak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.